Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek UTS kami tentang apresiasi prosa yang berjudul Strukturalisme Cerpen Aib Si Gampang karya Renaldi YZ. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kinerja atau progres kami selama mengerjakan artikel ini. Maka sebelumnya perkenalkan nama saya Afifa Valentin Saksono dengan NIM belakang 156 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Jauzezana Al-Khatib dengan NIM akhir 181. Saya Ahmad Ibnu Sabil Putra Syafili dengan NIM akhir 252. Saya Muhammad Novel Zakwan dengan NIM akhir 114. Next. Nah, pada bagian latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang proyek yang sedang kita laksanakan, di mana karya sastra itu tidak hanya bernilai sebagai hiburan, tetapi juga mengandung nilai kehidupan. Cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra memiliki struktur intrinsik yang membangun makna cerita. Pendekatan strukturalisme digunakan untuk menganalisis keterkaitan unsur-unsur tersebut secara utuh. Cerpen Aib Seorang Kampang karya Ivan Rainadi YZ menarik untuk dikaji karena memiliki struktur yang kompleks, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur intrinsik melalui pendekatan strukturalisme. Selanjutnya, kami juga merumuskan beberapa masalah yang nantinya akan kita bahas pada artikel yang sedang kita kerjakan. Yang pertama yaitu bagaimana tema yang terkandung dalam cerpen Aib Seorang Kampang karya Ivan Renadi YZ. Yang kedua, bagaimana tokoh dan penokohan yang membangun cerpen tersebut. Yang ketiga, bagaimana alur yang digunakan dalam cerpen tersebut. Yang keempat, bagaimana latar yang meliputi waktu, tempat, dan suasana dalam cerpen tersebut. Yang kelima, bagaimana sudut pandang yang digunakan dalam cerpen tersebut. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka teori. Yang pertama ada landasan teori. Strukturalisme. Teori yang kita ambil adalah teori strukturalisme analisis untuk unsur intrinsik seperti tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Yang kedua, teori yang kita ambil adalah kualitatif deskriptif analitis dari Melong 2017 dan Sugiono 2018. Konsep utama yang kita ambil, konsep utama yang ada pada kerangka teori yang pertama adalah tema, stigma sosial, pencarian identitas. Yang kedua ada tokoh. Pada cerpen ada si Ujang yang memiliki trauma pada masa lalunya, ada nenek yang selalu memberi kasih sayang kepada Ujang, ada ibu yang memiliki rasa penyesalan yang sangat besar, dan imam besar sebagai tokoh agama yang berperan pada cerpen tersebut. Yang selanjutnya ada latar yang ada pada cerpen, ada kampung, pesantren, dan pemakaman. Ada sebuah amanat yang ada pada cerpen, yaitu empati, pengampunan, refleksi sosial. Teori pendukung yang kita ambil adalah strukturalisme genetik dari Lachlan Goldman, sastra sebagai ekspresi struktur mental kolektif. Ada nilai humanis, cinta keluarga, dan penerimaan dini. Relevansi cerpen sebagai kritik sosial terhadap stigma hipergesi dan pendekatan strukturalisme berkaya pemahaman nilai humanis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Zakwan. Baik, metode penelitian yang kami gunakan adalah melakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi analitik.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna mendalam dari teks sastra dan menafsirkan nilai-nilai yang tergantung di dalamnya. Oke, progres yang kami alami atau progresasi sementara yaitu sampai pada hari ini kami itu masih menyusun atau menyelesaikan artikel dari abstrak sampai kepada dapus. Pada tahap ini kami masih menyelesaikan pada daftar pustaka. Lah setelah kami menyelesaikan daftar pustaka, maka kami akan berniat untuk mengecek Turnitin dan cek AI sesuai ketentuan jurnal yang kami tuju. Selanjutnya, kendala dan solusi. Yang pertama, kendala yang kami alami yaitu ternyata di jurnal yang kita tuju sangat sedikit membahas tentang sebuah cerpen, karena kebanyakan yang dibahas dalam jurnal yang kita tuju adalah novel dan hanya kebanyakan novel dan ada satu atau beberapa puisi dan cerpen. Oke, solusi yang akan kami lakukan adalah kami akan mencari artikel di luar jurnal yang kita tuju untuk memperkaya agar kami dapat menyelesaikan artikel dengan baik dan benar. Selanjutnya, Untuk rencana tindak lanjutnya, yakni permasalahan yang kami alami adalah kami kurang menemukan artikel yang berkaitan dengan cerpen. Sehingga rencana lebih lanjut kami adalah menambahkan referensi yang relevan dan memperdalam analisis agar artikel kami lebih maksimal. Lalu setelah kami mendapatkan artikel yang berkaitan, maka kami akan mengunggah di jurnal yang kami tuju. oke, sekian dulu progres atau perjalanan kendala dan apa yang telah kami buat selama proses pembuatan artikel. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.